Halo teman-teman, saya Ronaldi Simbolon dari kelompok 5. NIM saya 170503224. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bab 1, mengenal akuntansi manajemen. Tentunya kita pernah mendengar tentang akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen adalah suatu bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan yang diserahkan kepada pihak internal perusahaan. Lalu apa sih perbedaan persamaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Yang pertama, ada menyediakan informasi. Baik akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan, keduanya bersifat sebagai penyedia informasi bagi seseorang yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, penggunaan metode akuntansi. Metode akuntansi yang lazim digunakan di akuntansi keuangan juga relevan digunakan dalam akuntansi manajemen. Lalu yang ketiga, ada mengolah data akuntansi. Baik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, keduanya menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi kepada pemakainya. Contohnya, menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, dan sebagainya. Yang terakhir, dibangun atas dasar pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ini dilakukan atas dasar pertanggungjawaban kepada pemakainya. Walaupun pada akuntansi manajemen informasi yang diberikan sangat rinci, sedangkan di akuntansi keuangan informasi yang diberikan itu ringkas. Lalu kita akan membahas tentang perbedaannya. Bisa dilihat pada akuntansi manajemen, pemakai informasinya adalah pihak eksternal, sedangkan pada akuntansi keuangan, pihak pemakai informasinya adalah pihak eksternal perusahaan. Lalu yang kedua ada restriksi. Pada akuntansi manajemen, restriksi prinsip akuntansinya tidak mengikat, sedangkan pada akuntansi keuangan, prinsip akuntansinya mengikat. Lalu yang ketiga ada jenis informasi. Jenis informasi yang diberikan pada akuntansi manajemen itu terdiri atas informasi keuangan dan non-keuangan. Sedangkan pada akuntansi keuangan itu hanya memberikan informasi keuangan saja. Lalu berdasarkan orientasi waktu. Pada akuntansi manajemen, orientasi waktu informasinya adalah masa depan, sedangkan akuntansi keuangan, orientasi waktu informasinya adalah masa lalu, berdasarkan masa lalu. Yang kelima adalah informasi, lingkup informasinya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, informasi yang diberikan oleh akuntansi manajemen itu disajikan secara terperinci. Sedangkan pada akuntansi keuangan, informasi yang disajikan itu ringkas. Yang nomor 6 ada berdasarkan bidang pengetahuan. Pada akuntansi manajemen digunakan berbagai bidang pengetahuan. Sedangkan pada akuntansi keuangan hanya fokus menggunakan bidang akuntansi saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi manajemen. Informasi adalah data yang mengandung arti. Sedangkan data sendiri adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, dan lain-lain yang menunjukkan suatu keadaan yang kemudian digunakan sebagai input dalam sistem informasi. Lalu ada pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi terdiri atas 3, yaitu input, proses, dan output. Lalu setelah output dikeluarkan, pihak internal akan mendapatkan umpan balik dari pemakai informasi yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk memperbaiki laporan menjadi lebih baik dan memikirkan solusi untuk selanjutnya.
Berikutnya adalah proses manajemen. Ada 3 aktivitas utama manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sendiri adalah aktivitas untuk menentukan tujuan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan manajemen. Lalu selanjutnya ada pengendalian, yaitu aktivitas untuk memonitor pelaksanaan rencana dan mengambil tindakan jika diperlukan. Lalu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif terbaik dari alternatif yang tersedia. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah akuntansi. Jadi di sini terbagi atas 3 yang didasarkan pada adanya double entry system. Apa sih double entry system itu? Double entry system ialah suatu rangkaian aturan yang mengharuskan pencatatan transaksi itu dicatat minimal pada 2 akun yang berbeda. Selanjutnya kita membahas tentang pada saat akuntansi sebelum adanya double entry system, itu pada zaman Mesopotamia, 5000 tahun sebelum double entry system. Yang kedua pada zaman Cina, Mesir, Yunani, dan Romawi kuno yang menggunakan papirus atau tanah liat sebagai tempat pencatatan transaksi. Yang ketiga medieval England pada abad pertengahan. Lalu ada masa pada saat pengenalan double entry system, yaitu pada masa Renaissance. Lalu yang terakhir ada akuntansi setelah adanya double entry system. Itu pada yang pertama perkembangan awal akuntansi manajemen pada tahun 1700 sampai 1950. Lalu revolusi pertama akuntansi manajemen pada 1950 sampai 1980. Lalu yang terakhir ada revolusi kedua akuntansi manajemen, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990. Lalu selanjutnya tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Pertama orientasi pelanggan, yang kedua perspektif lintas fungsi, yang ketiga kompetisi global, yang keempat manajemen kualitas total, yang kelima waktu sebagai elemen kompetitif, yang keenam kemajuan teknologi informasi, yang ketujuh pertumbuhan dan deregulasi industri jasa, dan yang terakhir manajemen berbasis aktivitas. Dan selanjutnya adalah profesi akuntansi manajemen. Di Indonesia, organisasi yang menaungi profesi akuntan manajemen adalah Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Lalu di bidang akuntansi sendiri ada 4 jenis sertifikat yang ada. Yang pertama adalah CPMA atau Certified Professional Management Accountant. Lalu yang kedua BAP atau bersertifikat akuntan publik. Dan yang ketiga Certified PSAK. Dan yang terakhir ada SAS atau Sertifikat Akuntan Syariah. Lalu selanjutnya ada kode etik akuntan. Ada kejujuran, integritas, memegang janji, kesetiaan, keadilan, dan sebagainya. Nah, di sini standar etika yang digunakan akuntansi manajemen ada 5, yaitu kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan resolusi konflik etika. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.